Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Mustika Dewi Lestari. Apa kabar kalian anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video ini kita masih belajar bab yang sama, yaitu bab 1 persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Subbab yang kita pelajari yaitu subbab 1.3 mengenai pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Lalu apa gunanya sih kalian belajar pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel? Nah, kalian setelah mempelajari pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel dapat menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel dan dapat menggunakan konsep pertidaksamaan untuk menentukan penyelesaian permasalahan nilai mutlak. Simak dan perhatikan dengan seksama materinya ya. Nah, sekarang kita memasuki materi pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, pada minggu sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai persamaan nilai mutlak. Ada yang masih ingat apa itu persamaan nilai mutlak? Iya, persamaan nilai mutlak adalah suatu persamaan yang memuat satu variabel yang terdapat di dalam tanda nilai mutlak. Nah, yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, kalau pertidaksamaan, tandanya kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak ini memiliki sifat-sifat yang pertama, nilai mutlak X kurang dari A, ini berarti X kurang dari A dan X lebih dari min A. Jika nilai mutlak X lebih dari A, ini berarti X lebih dari A atau X kurang dari min A. Nah, jika ada nilai mutlak A kurang dari nilai mutlak B, ini berarti A plus B dikali A min B. Karena di sini tandanya kurang dari, maka di sini juga kurang dari 0. Sifat yang keempat, nilai mutlak A lebih dari nilai mutlak B, ini berarti A plus B dikali A min B lebih dari 0. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x plus 5 kurang dari 17. Nah, cara menjawabnya bagaimana? Cara menjawabnya, kita lihat sifat-sifat yang ada 4 ini. Manakah yang termasuk yang terdapat pada soal? Nah, karena ini tandanya kurang dari, maka sifat yang memenuhi adalah sifat nomor 1. Maka dapat kita tulis 2x plus 5. Tanda nilai mutlaknya sudah hilang ya.
kurang dari 17. Ini sebagai A. Dan ini lebih dari negatif 17. Nah, ini kita memainkan operasi aljabar. Karena kita hanya ingin mencari nilai X, maka yang pertama kita pindahkan dulu angka 5 ini ke kedua ruas. Pindah ke sini dan pindah ke sebelah sini. Maka di sini tersisa menjadi 2X. Di sini karena dia positif, dipindah ke sebelah sini menjadi negatif 5. Di sini juga sama, menjadi negatif 5. Lalu 2X kurang dari 17 dikurangkan dengan 5, hasilnya 12. Negatif 17 dikurangkan dengan 5, negatif 22. Karena kita hanya ingin mencari nilai X, maka 2-nya juga dipindah. Maka 12 dibagi dengan 2, negatif 22 per 2. Nah, hasilnya negatif 11 kurang dari X kurang dari 6. Maka himpunan penyelesaiannya dapat kita tulis seperti ini. X di mana X kurang dari 6 dan X lebih dari negatif 11. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nilai mutlak dari 4X ditambah 2 lebih dari atau sama dengan 6. Nah, kita lihat lagi sifatnya. Maka sifat yang memenuhi untuk soal yang ini adalah sifat nomor 2. Karena di sini lebih dari. Maka X lebih dari A atau X kurang dari min A. Kita tulis 4X ditambah 2 lebih dari 6. Karena di sini ada tanda sama dengan, berarti kita tulis di sini juga tanda sama dengan. Atau 4X plus 2 kurang dari sama dengan negatif 6. Nah, kita hitung, 2-nya kita pindah, maka 6 dikurang 2 atau 4X min 6 dikurang 2. Maka 4X lebih dari sama dengan 4 atau 4X kurang dari sama dengan negatif 8. X lebih dari sama dengan 4-nya kita pindah jadi 4 per 4 atau X kurang dari sama dengan negatif 8 dibagi dengan 4. X lebih dari 1 atau X kurang dari sama dengan negatif 2. Jadi, kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan negatif 2 atau X lebih dari sama dengan 1. Nah, bagaimana untuk soal yang nomor 2? Apakah kalian sudah mengerti? Nah, jika sudah mengerti, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, jika ada soal seperti ini, di kedua ruasnya ada tanda nilai mutlak, maka kita menggunakan sifat yang nomor 3 atau yang nomor 4. Lalu kita lihat lagi tandanya di sini adalah kurang dari, maka sifatnya
adalah yang nomor 3. Nah, ini kita misalkan dengan A, yang di sini kita misalkan dengan B. Maka, cara menjawabnya A plus B dikali A min B. Karena di sini tandanya kurang dari sama dengan, maka kita tulis kurang dari sama dengan 0. Nah, kita masukkan untuk A kan yang ini, jadi kita tulis 2x plus 1 ditambah x min 2 dikali dengan 2x plus 1 dikurang x min 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, lalu ini kita buka kurungnya di dalamnya jadi 2x plus 1 ditambah x dikurang 2 dikali dengan 2x ditambah 1 min dikali plus jadi min x, min dikali min jadi plus 2 kurang dari sama dengan 0. Kita jumlahkan atau kita operasikan yang memiliki suku yang sama, yang ada x-nya kita jumlahkan dengan yang ada x-nya, jadi 2x ditambah x jadi 3x, 1 dikurang 2 jadi min 1. Nah, lalu 2x dikurang x jadi x, 1 ditambah 2 menjadi positif 3, kurang dari sama dengan 0. Nah, karena kita ingin mencari x-nya saja, maka langkah selanjutnya kita menggunakan langkah pembuat 0. Artinya persamaan yang di sini kita sama dengankan dengan 0. Nah, kita ambil yang ini 3x min 1 kita sama dengankan dengan 0. Pindah ruas jadi 1, maka x-nya sama dengan 1/3. Lalu untuk yang ini x ditambah 3 sama dengan 0, maka nilai x-nya adalah negatif 3. Nah, lalu setelah kita masuk ke langkah pembuat 0, lalu kita uji tanda. Uji tanda pada garis bilangan. Nah, negatif 3 itu lebih kecil dari positif 1/3, makanya letaknya di sebelah kiri. Karena di sini tandanya terdapat sama dengannya, maka di sini bulatannya bulatan penuh. Lalu untuk mencari tanda di sininya, kita lihat koefisien x, lalu kita kalikan. Di sini koefisiennya 3, di sini 1. 3 dikali 1, maka hasilnya positif 3. Karena positif, maka tanda yang paling kanan juga positif. Lalu untuk tanda sebelah-sebelahnya itu bergantian. Maka di sini positif, di sini negatif. Di sini jadi positif. Lalu untuk menentukan daerah yang diarsir, kita lihat tandanya. Kalau tandanya kurang dari, maka kita mengambil daerah yang negatif. Kalau tandanya lebih dari, maka daerah yang kita ambil atau yang kita arsir adalah daerah yang positif. Nah, karena di soal ini tandanya kurang dari, maka daerah yang kita arsir adalah daerah yang negatif.
Maka himpunan penyelesaiannya adalah X, karena daerah yang diarsir adalah sebelah kiri dari sepertiga, maka X kurang dari sepertiga, dan X lebih dari sama dengan negatif 3. Nah, sampai sini paham anak-anak? Semoga kalian paham ya. Semoga pembahasan dalam video pembelajaran ini dapat diserap dengan baik dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus belajar ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.